Salam jumpa dengan Stephen di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persembahan. Pertama-tama, mari kita lihat Alkitab pada Kejadian 4 ayatnya yang ke-5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain. Apa yang salah pada Kain? Mari kita telusuri. Kita lihat pada Kejadian pasal 4 ayatnya yang kedua dan 3. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Dari kedua ayat tersebut jelaslah bagi kita bahwa Kain adalah seorang petani, sehingga yang dipersembahkan adalah hasil dari tanah. Jika diteliti, tidak ada penjabaran jenis persembahan yang mereka lakukan tersebut. Apakah persembahannya sejenis persembahan ucapan syukur atau jenis yang lainnya? Kalau mau diasumsikan sebagai persembahan ucapan syukur, ketentuannya terdapat pada Imamat pasal 2 ayat yang ke-14. Jikalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. Dan juga terdapat pada Imamat pasal 27 ayatnya yang ke-30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Bahkan ada perintah Tuhan mengenai hasil dari tanah untuk dijadikan persembahan yang terdapat pada Ulangan pasal 26 ayatnya yang ke-1 sampai 4. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari hasil bumi yang kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Bagaimana peraturan bagi persembahan yang bertujuan untuk penghapusan dosa? Ada dua jenis penghapusan dosa yang dikelompokkan sebagai berikut. Korban penghapus dosa yang pertama adalah untuk umum, diperuntukkan untuk dua golongan, yaitu yang pertama imam. Kita dapat baca pada Imamat pasal 4 ayat yang ketiga. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Yang kedua adalah jemaah. Kita dapat baca pada Imamat pasal 4 ayat yang ke-13 sampai 14. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel,
dan jemaat itu tidak menyadarinya sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaat itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Korban penghapus dosa yang kedua adalah untuk pribadi. Kita dapat baca pada Imamat pasal 5 ayat yang ke-5 sampai 7. Jadi, apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah. Karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Baik, kita lanjutkan ke Imamat pasal 5 ayat yang ke-11 sampai 12. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. Lalu haruslah itu dibawanya kepada imam, dan imam itu haruslah mengambil daripadanya segenggam sebagai bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Tepung yang dimaksudkan adalah tepung yang terbuat dari gandum. Dan kita tahu bahwa gandum itu adalah hasil dari tanah. Jadi, dari semua ayat yang telah kita telusuri, maka tampaknya tidak ada yang salah dengan jenis persembahan yang dilakukan oleh Kain. Apakah Kain tidak mempersembahkan hasil tanah yang terbaik? Jika demikian halnya, tentu ia tidak akan sedemikian marahnya sampai membunuh Abel. Baik, saya mau menceritakan pengalaman pribadi di mana keluarga kami suka memberi makan dan minum pada beberapa kucing liar yang sering masuk ke halaman tempat tinggal kami untuk mencari makanan. Seiring dengan berjalannya waktu, saya memperhatikan kucing-kucing liar ini ada kalanya membawa daun-daun kering, sekerat lemak ayam mentah, atau kepala ikan yang diletakkan di depan pintu rumah kami. Tentunya saya merasa sangat terganggu dengan sampah-sampah yang dibawa oleh kucing-kucing ini. Dan sering dengan rasa kesal saya membuang sampah-sampah tersebut. Puncaknya adalah sekarang ini kucing-kucing tersebut sering meletakkan tikus mati di depan pintu rumah. Karena saya tidak memiliki pengalaman tentang kucing, maka saya mulai mempelajari semua referensi tentang kucing dan mendapati bahwa hal tersebut merupakan sifat alamiah kucing dalam menunjukkan rasa terima kasihnya kepada orang yang memeliharanya, sehingga mereka memberikan hadiah yang terbaik bagi pemeliharanya. Menurut pendapat pemirsa, bukankah hal-hal yang dilakukan oleh kucing-kucing tersebut sangat menjengkelkan dan tidak bisa kita terima? Mereka menunjukkan rasa terima kasih dengan membawakan benda-benda yang
tidak kita inginkan. Mungkin lain halnya kalau mereka membawa benda-benda yang kita inginkan, misalnya kepingan emas atau uang. Mungkin tentu kita akan semakin menyayangi kucing-kucing tersebut, bukan? Lalu sekarang bagaimana seharusnya reaksi kita? Marah, membenci kucing-kucing tersebut dan mengusirnya? Atau kita bisa mengerti dan memahami maksud baik mereka dan menghargai perbuatan yang mereka lakukan? Inilah yang sekarang saya lakukan. Saya membuang sampah-sampah tersebut dengan sembunyi-sembunyi sekarang, agar tidak terlihat oleh kucing-kucing tersebut. Karena ternyata selama ini ketika saya membuang sampah-sampah tersebut dengan rasa kesal, kucing-kucing tersebut sering menatap saya dari kejauhan. Mungkinkah mereka heran pada saya? Lalu saya merenung, jika saya dalam manusia yang penuh dengan dosa ini bisa memahami tingkah laku hewan dan mengasihinya, maka Tuhan Sang Pencipta itu jauh lebih baik daripada itu. Sama seperti persembahan Kain, yang salah bukan pada jenis materi yang dipersembahkan, tetapi adalah hati dari si pemberi persembahan. Tuhan melihat hati sebagaimana yang terdapat pada Mazmur pasal 51 ayatnya ke-18 sampai ke-19. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Bagaimanakah dengan hati Kain? Hal tersebut dapat kita baca pada 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi persembahan Kain ditolak karena segala perbuatannya jahat. Bukti yang paling nyata adalah perbuatannya dengan membunuh adiknya, Habel. Perbuatan Kain itu menunjukkan bahwa hatinya memang jahat. Tuhan tidak seperti manusia yang kebaikannya tergantung dari apa yang diterimanya, dan yang sering melihat besar atau kecilnya suatu persembahan. Tetapi Tuhan menerima persembahan apapun dari hati orang yang tulus dan baik. Demikian pembahasan kita untuk saat ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.